Perkenalkan, nama saya Agus Bunga, Prodi Agroteknologi, minat PLT 2. Pendahuluan. Padi atau nama ilmiahnya Oryza sativa merupakan salah satu komoditas penting pangan dunia. Menurut data FAO 2013, Indonesia menempati urutan ketiga dalam penyediaan beras di dunia dan lebih dari 90% penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokoknya, yakni mencapai 33,65 juta ton atau 9,66% dari total penyediaan beras dunia. Sementara itu, menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2010, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun adalah 1,49%. Berdasarkan data tersebut, total konsumsi domestik beras di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Hama merupakan salah satu faktor pembatas penting dalam usaha peningkatan produksi padi di Indonesia. Hama yang hingga saat ini menjadi masalah penting pada pertanaman padi di Indonesia adalah penggerak batang padi kuning. Perlindungan Tanaman Pangan 2013 PBPK dapat menyerang semua fase tumbuh tanaman padi mulai fase pembibitan, fase anakan, hingga fase pembungaan. Hama tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi, terutama di sentra-sentra produksi padi seperti daerah Pantura. PBPK umumnya lebih sering ditemukan daripada penggerak batang padi putih. Dominasi penggerak batang padi kuning atas penggerak batang padi putih mencapai 90%, baik pada tanaman padi yang ditanam serempak maupun tidak serempak. Baik, perkenalkan, nama saya Adelina Halenta Finis dengan NIM 1804060269. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari sinergisme ekstrak Piper aduncum dan Tephrosia vogeli terhadap penggerek batang padi kuning Syrpopaga incertulas. Dua jenis tumbuhan yang saat ini sudah diketahui aktivitas insektisida ialah buah sirih hutan Piper aduncum dan daun kacang babi Tephrosia vogeli. Syahroni dan Prijono 2013 melaporkan bahwa ekstrak etil asetat buah P. aduncum memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva Chromicolomia pavona dengan LC 95,030%. Sementara itu, Abisar dan Prijono 2010 melaporkan bahwa ekstrak etil asetat daun T. vogeli juga memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva C. pavonana dengan LC 95,026%. Selain digunakan secara tunggal, beberapa ekstrak tumbuhan juga dapat digunakan dalam bentuk campuran. Ekstrak P. aduncum dan T. vogeli belum pernah diuji terhadap PBPK. Penelitian ini bertujuan menentukan sinergisme ekstrak P. aduncum dan T. vogeli terhadap larva PBPK di laboratorium. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat keefektifan ekstrak P. aduncum dan T. vogeli serta campuran kedua ekstrak tersebut sebagai alternatif pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan terhadap PBPK.
Halo, perkenalkan nama saya Agustina Wendy Kasarua, NIM 1804066025. Dalam video ini saya akan melanjutkan membacakan materi tentang bahan dan metode. Yang pertama, persiapan tanaman padi. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor atau IPB dari April 2013 sampai Februari 2014. Padi CV Ciherang yang digunakan untuk pengujian berumur 40-50 hari setelah tanam atau HST dan berasal dari hasil perbanyakan di Rumah Kaca Kebun Percobaan IPB Dramaga Bogor. Bagian tanaman padi yang digunakan adalah pangkal batang yang dipotong dengan panjang 4 cm. Yang kedua, persiapan serangga uji. Telur Scripophaga incertulas diambil dari lahan petani di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, kemudian dibawa ke laboratorium dan dirawat hingga menetas. Setelah telur menetas, larva dipindahkan ke batang padi muda sebagai tempat hidup dan makanan sementara selama 24 jam. Larva instar 1 yang berumur 24 jam setelah menetas digunakan untuk pengujian. Yang ketiga, ekstraksi bahan tumbuhan. Insektisida nabati yang digunakan untuk pengujian adalah ekstrak buah piper, aduncum, dan daun Tephrosia vogeli. Buah piper, aduncum, dan daun Tephrosia vogeli dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan. Kemudian digiling menggunakan blender hingga menjadi serbuk. Kemudian diayak menggunakan pengayak kawat kasah berjalinan 0,5 mm. Serbuk tumbuhan tersebut masing-masing sebanyak 200 gram direndam dalam etit asetat dengan perbandingan 1:8. Perendaman diulang sebanyak 3 kali. Rendaman tersebut diaduk dan dibiarkan selama sekurang-kurangnya 24 jam. Cairan hasil rendaman disaring menggunakan corong kaca yang dialasi kertas saring Wattmann nomor 41 diameter 185 mm dan ditampung dalam labu penguap. Hasil saringan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dan tekanan 240 bar sehingga diperoleh ekstrak kasar. Setiap ekstrak yang diperoleh disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 4 derajat Celcius hingga saat digunakan untuk pengujian. Yang berikut adalah toksisitas ekstrak campuran. Ekstrak P. adenosine dan T. vogeli juga diuji dalam bentuk campuran pada nisbah konsentrasi 1:1, 2:1, dan 1:2 dengan 6 taraf konsentrasi yang ditentukan berdasarkan hasil pengujian toksisitas ekstrak tunggal di atas. 6 taraf konsentrasi yang diuji adalah 0,020%, 0,035%, 0,055%, 0,075%, 0,105%, dan 0,140%. Cara pengujian dan waktu pengamatan pada uji ekstrak campuran sama seperti pada uji toksisitas ekstrak tunggal. Sifat aktivitas campuran ekstrak T. adenosine dan T. vogeli dianalisis dengan menghitung indeks kombinasi pada taraf LC50 dan LC95. Kategori sifat interaksi campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila IK kurang dari 0,5, maka komponen campuran bersifat sinergistik kuat. Yang kedua, bila 0,5 lebih kecil dari IK dan lebih besar dari 0,77, maka komponen campuran bersifat sinergistik lemah. C.
Bila 0,07 kurang dari IK lebih besar dari 1,43, maka komponen campuran bersifat aditif. D. Bila IK kurang dari 1,43, maka komponen campuran bersifat antagonistik. 7 kurang dari IK lebih besar dari 1,43, maka komponen campuran bersifat aditif. D. Bila IK kurang dari 1,43, maka komponen campuran bersifat antagonistik. Saya Amelia Tiboyong akan melanjutkan penjelasan mengenai metode pengujian uji toksisitas ekstra tunggal. Ekstrak P aducum dan T Vogeli masing-masing dijual pada 6 taraf konsentrasi yang diharapkan dapat mengakibatkan kematian serangga uji antara 15 dan 95% yang ditentukan berdasarkan uji pendahuluan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode celup batang padi. Setiap ekstra dicampur dengan pelarut metanol dan mengusir twin 80 dengan perbandingan 5:1. Kemudian ditambahkan aquades sehingga dapat suspensi dengan konsentrasi yang diinginkan. Semua suspensi ekstra dikocok dengan menggunakan pengkocok ultrasonik untuk mencampurkan secara merata ekstra tersebut di dalam air. Sebagai larutan kontrol yang digunakan aquades yang hanya mengandung pelarut metanol dan pengungsi twin 85:1 dengan konsentrasi 1,2% dalam Abisar dan Prigione tahun 2010. Potongan batang padi pada berukuran 4 cm dicelupkan dalam suspensi ekstra dengan konsentrasi tertentu sampai basah merata. Kemudian dikeringkan di atas kertas stensil. Potongan batang padi kontrol dicelup dalam larutan kontrol. Setiap potong batang padi berlakuan dan batang padi kontrol diletakkan secara terpisah dalam nampan plastik 16 sel. Kemudian ke dalam setiap sel dimasukkan 1 larva insert 1S insert kulas. Nampan plastik tersebut selanjutnya ditutup rapat agar larva uji tidak keluar. Untuk setiap perlakuan digunakan 40 larva. Larva dibiarkan makan selama 72 jam. Jumlah larva yang mati dicatat pada 72 jam setelah perlakuan atau JSP. Data mortalitas serangga uji diolah dengan analisis probit menggunakan program PoloPG dalam Leora software tahun 1987. Secara umum, baik perlakuan dengan ekstrak piper aduncum maupun ekstrak Tephrosia vogeli pada ke-6 taraf konsentrasi dapat mematikan serangga uji antara 40% dan 95%. Pada konsentrasi 0,10%, perlakuan dengan ekstrak piper aduncum dapat mematikan serangga uji pada 40%. Perlakuan dengan ekstrak piper aduncum pada kisaran konsentrasi 0,23% sampai dengan 0,75% dapat mematikan serangga uji sebesar 62,5% sampai dengan 90%. Pada taraf konsentrasi 0,08%, perlakuan dengan ekstrak Tephrosia vogeli sudah mengakibatkan kematian serangga uji sampai 50%. Pada kisaran konsentrasi 0,20% sampai 0,60%, perlakuan dengan ekstrak Tephrosia vogeli dapat mematikan serangga uji sebesar 60% sampai dengan 95%. Perlakuan dengan ekstrak piper aduncum dan Tephrosia vogeli masing-masing pada konsentrasi 0,62% dan 0,60% dapat mematikan 80% serangga uji sehingga kedua ekstrak tersebut dipandang berpotensi baik untuk digunakan sebagai insektisida nabati. Berdasarkan hasil analis probit diketahui bahwa LC50 dan LC95 ekstrak piper aduncum masing-masing 0,175% dan 1,620%. Sementara LC50 dan LC95 ekstrak Tephrosia vogeli masing-masing 0,126% dan 2,075%. Data tersebut menunjukkan bahwa ekstrak Tephrosia vogeli lebih beracun 1,4 kali lipat dibandingkan dengan ekstrak piper aduncum pada taraf LC50. Tetapi pada taraf LC95 ekstrak piper aduncum lebih beracun 1,3 kali lipat daripada ekstrak Tephrosia vogeli. Perbedaan toksisitas kedua ekstrak tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan kecepatan kerja senyawa aktifnya seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak.
Hal ini terlihat dari kemiringan garis regresi probit ekstrak piperaduntium yang lebih curam dibandingkan ekstrak Tephrosia Vogelii. Semakin curam kemiringan garis tersebut, regresi berarti penambahan konsentrasi sama akan meningkatkan kematian serangga uji dalam proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak yang memiliki garis regresi yang lebih landai. Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Apriani Ludiana Silkbere. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang toksisitas ekstra campuran. Seperti halnya pada perlakuan dengan ekstra tunggal P, Aduncum dan T. Vogelii perlakuan dengan campuran ekstra P, Aduncum dan ekstra T. Vogelii pada 3 nisbah konsentrasi mengakibatkan kematian larva S. Insectulus yang makin meningkat dengan makin tingginya konsentrasi ekstra campuran tersebut. Dan campuran ekstra pada nisbah konsentrasi dapat mematikan lebih dari 50% serangga uji pada konsentrasi campuran ekstra Aduncum dan T. Vogelii pada nisbah konsentrasi 2:1 dan 1:2 lebih efektif daripada campuran karena pada taraf konsentrasi terendah yang 0,0 ini yang apa nih? Konsentrasi terendah yaitu 0,020%, campuran 2:1 dan 1:2 dapat mematikan lebih dari 50% serangga uji. Vogelii dengan nisbah konsentrasi 1:1, 2:1, dan 1:2 berturut-turut 0,56%, 0,25%, dan 0,16%. Sementara nilai LC95-nya berturut-turut yaitu 0,143%, 0,149%, dan 0,83% pada tabel 4. Data tersebut menunjukkan bahwa pada taraf LC50, campuran ekstra P. Aduncum dan T. Vogelii pada ketiga nisbah konsentrasi lebih beracun 3,13 sampai 10,94 kali lipat dibandingkan dengan ekstrak tunggal P. Aduncum dan lebih beracun 2,25 sampai 7,87 kali lipat dibandingkan dengan ekstrak tunggal T. Vogelii. Berdasarkan data tersebut, juga diketahui bahwa di antara ketiga nisbah konsentrasi, campuran ekstra dengan nisbah konsentrasi 1:2 merupakan campuran ekstra yang paling beracun terhadap larva S. incertulus. Pencampuran ekstra P. Aduncum dan T. Vogelii dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat aktivitas campuran kedua ekstra jika diaplikasikan secara bersamaan. Selain itu, pencampuran insektisida nabati biasanya dimaksudkan untuk meningkatkan keefektifan atau meningkatkan spektrum aktivitas insektisida nabati sehingga beberapa jenis hama dapat dikendalikan sekaligus. Pencampuran tersebut juga dapat mengatasi keterbatasan bahan baku insektisida nabati di tingkat petani karena tumbuhan sumber insektisida nabati tidak selalu terdapat melimpah di setiap daerah. Hashim melaporkan komponen utama dalam fraksi aktif ekstra buah P. Aduncum adalah dilapiol. Senyawa tersebut mengandung gugus methylenedioxyphenyl atau MDF yang merupakan ciri senyawa yang bekerja sebagai penghambat enzim polisubstrat monooksigenase atau PSMO. Enzim PSMO berperan menurunkan daya racun senyawa toksis di dalam sel dengan cara mengoksidasi berbagai jenis senyawa racun dari luar tubuh dan limbah metabolisme di dalam tubuh serangga, sehingga apabila aktivitasnya terganggu dapat menekan penguraian senyawa racun dalam tubuh serangga tersebut. Terhambatnya enzim tersebut dapat mengakibatkan pemupukan senyawa atau metabolit
toksis di dalam tubuh serangga yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Selamat pagi bulan teman-teman, saya Angelani Patricia Dawil dari kelas PLT 2. Saya akan menjelaskan kembali tentang hasil dan pembahasan dari artikel ini. Dalam kaitannya dengan dampak sinergis terhambatnya enzim penurun daya racun senyawa asing tefogeli yang dicampurkan tidak terurai dan dapat tetap bekerja. Pada nisbah konsentrasi 1:2, komponen utama ekstrak P. aduncum kemungkinan dapat menyebabkan penghambatan maksimal terhadap aktivitas enzim PSMO, sehingga senyawa aktif tefogeli dapat terhindar dari penguraian oleh enzim tersebut dan dapat tetap bekerja menyerang bagian sasaran. Menurut Wulan 2008 melaporkan bahwa ekstrak daun tefogeli memiliki efek racun perut dan sedikit efek kontak terhadap larva C. pavonana. Daun tefogeli mengandung senyawa aktif yang termasuk dalam golongan rotenoid seperti rotenon, tefrosin, dan dubelin. Rotenon bekerja lambat dalam membunuh serangga, tetapi dapat menyebabkan serangga segera berhenti makan. Alat mulut serangga kadang-kadang menjadi lumpuh sehingga serangga berhenti makan dan mati kelaparan. Rotenon bekerja sebagai racun respirasi sel, yaitu menghambat transfer elektron dalam NADH koenzim ubiquinon reduktase kompleks 1 pada sistem transport elektron di dalam mitokondria. Terhambatnya proses respirasi sel akan menurunkan produksi ATP yang merupakan sumber energi, sehingga aktivitas sel akan terganggu dan serangga menjadi lumpuh dan mati. Semua perlakuan ekstrak, baik ekstrak tunggal maupun ekstrak campuran, tidak fitotoksik pada potongan batang padi yang digunakan untuk perlakuan. Hal ini tercermin dari tidak adanya perbedaan warna walaupun perubahan bentuk antara potongan batang padi kontrol dan potongan batang yang diberi perlakuan. Dengan memperhatikan keefektifan terhadap serangga, uji dan ketiadaan efek fitotoksik terhadap batang padi, dapat dikemukakan bahwa ekstrak P. aduncum dan tefogeli memiliki potensi yang baik sehingga insektisida nabati terhadap PBPK. Aplikasi ekstrak P. aduncum dan tefogeli atau campuran terhadap PBPK di lapangan dapat dilakukan dengan memperhatikan daur hidup dan perilaku serangga tersebut. Aplikasi insektisida nabati tersebut dapat dilakukan sesaat setelah telur menetas menjadi larva instar 1. Pada masa tersebut, larva diharapkan akan memakan bagian daun, tulang daun, dan sebagian batang yang sudah terkena insektisida nabati. Namun, insektisida nabati ini masih memiliki keterbatasan. Di antaranya, belum diketahui potensi efek sistemiknya pada tanaman padi sehingga belum diketahui dengan pasti apakah dapat menghindarkan larva PBPK yang terdapat dalam batang padi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Aprianto Nana, Prodi Agroteknologi, kelas Agrotek 2, minat PLT 4. Baik, kesimpulannya, campuran ekstrak buah P. aduncum dan tefogeli pada nisbah konsentrasi 1:1, 2:1, dan 1:2 lebih beracun daripada ekstrak tunggalnya dan bersifat sinergis terhadap larva penggerak batang padi kuning. S. incertulas urusan toksitas campurannya pada tahap LC50 dari yang paling beracun terhadap larva S. insectulas ialah campuran ekstrak aduncum dan tefogeli tidak fitotoksik terhadap batang padi yang digunakan untuk pengujian. Dengan demikian,
campuran ekstrak tersebut, khususnya dengan nisbah alternatif konsentrasi 1:2, lebih berpotensi untuk digunakan sebagai alternatif pengendalian terhadap larva S insectulus.